Jadi kita harus bedakan terlebih dahulu. Ada yang namanya program non berita, ada program berita. Nah, kebetulan saya kan menjadi produser eksekutif program kabar siang atau program berita kabar siang. Nah, program berita kabar siang itu memang harus menggunakan bahasa yang baku dan formal. Karena bagaimanapun program berita itu kan sumber informasi. Nah, tetapi untuk berita-berita atau penggunaan bahasa yang non baku atau santai ya dikhususkan untuk program-program yang non berita. Nah, memang kalau kita lihat selama ini memang kan untuk program berita itu pemilihan kata-katanya, terus struktur kalimatnya maupun pengucapan kalimat oleh presenter dan reporter itu kan sudah baku dan formal. Nah, yang baku dan formal itu kan diatur di dalam KPPI. Itulah yang menjadi acuan kami selama ini. Kalau untuk program yang non berita kan ada juga program yang talkshow hiburan, memang penggunaan bahasa yang non baku itu diperbolehkan, tetapi itu pun ada batasan-batasannya. Apa batasannya? Dalam hal ini ya bahasa gaul yang digunakan itu tidak boleh terlalu ekstrim, juga tidak boleh mengandung sara. Jadi tetap menggunakan bahasa yang sopan. Karena apa? Tetap harus terikat pada kode etik jurnalistik maupun kode etik penyiaran, karena bagaimanapun kan TV One sebagai institusi adalah sebuah media kan. Jadi memang harus diingat bahwa TV One itu kan adalah stasiun berita. Nah, sebuah stasiun berita itu kan kata kuncinya adalah kredibilitas. Nah, memang menjadi tantangan terbesar saat ini bagaimana kita membuat audiens kita itu tetap dekat dengan kita sebagai media, tetapi juga standar kredibilitasnya tetap kita harus pertahankan. Nah, jadi memang strateginya adalah menjaga kredibilitas itu dengan bahasa yang jelas, tepat dan formal. Itu tetap kita junjung tinggi. Tetapi untuk bisa membuat itu menjadi relevan dengan situasi kepemeriksaan yang sekarang, ya cara penyampaiannya bisa kita modifikasi, visualnya, ritme programnya, supaya tetap menarik, tetapi memang tidak mengorbankan kualitas kebahasan itu sendiri. Jadi memang untuk berita-berita yang formal, kita tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan formal. Tetapi untuk talkshow yang ringan, karena kita kan ada beberapa genre juga, ada dokumentasi, ada talkshow ringan, ya kan. Seperti misalnya kalau teman-teman lihat kan ada acara namanya Pagi-Pagi Seru. Nah, itu kan kalau dilihat dialognya ringan. Nah, itu kadang-kadang kan diselingi dengan bahasa-bahasa yang santai, yang informal. Begitu juga untuk talkshow di Apa Kabar. Teman-teman lihat kita ada namanya Apa Kabar Indonesia Pagi, ada Apa Kabar Indonesia Siang. Itu pun penyajiannya itu dimodifikasi supaya talkshow-nya itu tidak kaku, tidak berat gitu loh. Walaupun memang berita yang disampaikan itu adalah harus tetap kredibel. Nah, itu yang tetap kita harus junjung tinggi, bahwa berbahasa itu bukan sekedar cair atau informal, tetapi kualitas informasi atau kredibilitas informasi itu tetap harus kita jaga. Ya, jadi memang sebagai jurnalis kita punya tanggung jawab gitu ya. Tapi bukan hanya sebagai jurnalis, karena kita bekerja di sebuah media massa, dalam hal ini TV One yang punya jangkauan yang luas. Nah, sebagaimana kita ketahui kan juga media itu kan quote unquote itu kan menjadi seperti guru bahasa kan secara tidak langsung bagi masyarakat. Nah, sehingga tanggung jawab itu kita wujudkan di internal kita. Jadi mulai dari reporter, produser, penulis naskah maupun presenter itu harus menggunakan diksi yang tepat sesuai dengan kode etik atau KBBI atau pedoman umum penulisan bahasa Indonesia. Nah, juga setiap tayangan kabar siang pun kalau kita lihat kan judul itu juga harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena apa? Karena kita ingin mempromosikan secara tidak langsung tata cara berbahasa Indonesia yang berbaik dan benar. Nah, sehingga kalau kita bilang ya tanggung jawab itu kita wujudkan bagaimana supaya program berita ini dalam hal ini bisa menjadi model bahasa Indonesia yang baik benar kepada publik. Ya, jadi kalau di kita itu kan karena kita adalah televisi, jadi sebenarnya kalau yang dimaksudkan editor bahasa itu kan lebih ke media massa cetak.
Nah, karena kita di TV itu kita udah mulai dari namanya itu rapat proyeksi. Jadi sebelum tayangan itu dimulai, kita melakukan rapat proyeksi dulu. Nah, apa yang dilakukan dalam rapat proyeksi itu kita menentukan topik-topik apa yang menarik, tetapi juga dari sudut pandang apa yang kita mau gunakan, termasuk istilah-istilah mungkin ke bahasa Indonesiaan. Misalnya apa? Misalnya kita mau bicara soal subsidi listrik. Nah, subsidi listrik ini memang bahasa bakunya itu atau istilah resminya kan subsidi listrik. Nah kita sebaiknya tidak memakai istilah non formal, misalnya memakai duit bantuan listrik. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, setelah kita dalam rapat proyek itu kita susun rundown, nah, kemudian reporter di lapangan mulai membuat berita, menulis berita. Nah, yang menyaring pertama kali itu adalah produser. Produser itu adalah lapisan penyaring yang pertama. Nah, produser itu memastikan supaya bahasa yang digunakan reporter itu bukan bahasa yang lisan ya. Jadi dia harus menggunakan tetap bahasa yang sudah kita sepakati tadi, yaitu bahasa-bahasa baku dan formal. Nah, akhirnya apa? Nah, begitu juga struktur bahasa. Nah, reporter itu kan kadang-kadang menulis kalimatnya itu terlalu panjang. Nah, oleh produser, kalimat itu dipotong, yang terlalu panjang tadi disusun ulang menjadi kalimat yang tadinya mungkin kalimat pasif menjadi kalimat aktif, sehingga menjadi lebih efektif. Nah, terus di titik yang paling terakhir, kendali mutu yang terakhir itu adalah produser eksekutif. Nah, produser eksekutif itulah yang memastikan semua naskah dari reporter, terus yang diedit oleh produser maupun presenter itu benar-benar gaya bahasanya, pengucapannya juga konsisten dalam baik terminologi bahasa yang digunakan maupun stylenya, gaya bahasanya. Ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan kan, memang sekarang ini, di era sekarang ini, sepertinya bahasa baku itu out of date gitu ya, nggak kekinian gitu ya. Tetapi jangan lupa ya, dengan semakin masyarakat itu literasi media, literasi bahasa yang semakin maju, masyarakat itu akan semakin kritis gitu loh. Nah, semakin kritis yang saya maksud apa? Kan kalau kita lihat banyak nih sumber-sumber informasi yang tersebar, baik di termasuk yang di media sosial. Nah, kadang-kadang kan informasinya itu justru kebanyakan kan hoax. Nah, ketika masyarakat menjadi banyak berita-berita yang tersebar, kebutuhan masyarakat itu apa? Dia pasti akan mencari berita yang kredibel dan profesional. Nah, akhirnya dia akan balik lagi ke media mainstream, termasuk TV One. Nah, itulah yang menjadi menjadi credit point bagi media, bahwa nanti pun pada ujung-ujungnya bahasa Indonesia ini pun baik yang baku tadi itu, yang formal itu juga mencerminkan kredibilitas media itu, keprofesionalan media itu gitu loh. Sehingga pada akhirnya pun masyarakat akan ketika dia mencari informasi-informasi yang benar itu, dia mencari media-media yang memang menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan formal tadi, bukan sekedar bahasa-bahasa informal, apalagi bahasa-bahasa gaul gitu loh. Karena memang ya kan semakin ke depannya itu saya yakin literasi media, termasuk literasi digitalnya masyarakat itu akan semakin maju. Mereka akan kritis gitu loh. Mereka pasti akan mencari konten-konten atau berita-berita yang memang serius, yang digarap secara profesional gitu loh. Bukan lagi yang sekedar kekinian ataupun gaul. Contoh misalnya, taruhlah kita sekarang misalnya menyenangi podcast dengan bahasa yang santai, yang gaul. Tetapi ketika ada kasus-kasus yang rumit, yang membutuhkan kepastian, mereka pasti akan merujuk lagi ke berita TV One gitu loh. Karena apa? Karena disitulah satu, kita menjunjung tinggi kode etik jurnalistik itu kan ada objektivitas, ada akurasi. Nah, mengukurnya apa? Ya bahasa yang digunakan itu adalah bahasa baku. Kita bicara objektivitas, akurasi, bahasa baku itu adalah bahasa yang netral, tidak tendensius, dan definisinya itu kan baku karena merujuk pada KBBI. Sehingga tidak ada multitafsir. Itu menurut saya.